Halo Galileans, apa kabar? Terima kasih sudah tune in di acara ini. Saya percaya Anda ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena rencana dan tuntunan Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai proses berakar dalam firman Tuhan. Quiet time atau saat teduh adalah satu proses rohani yang membuat orang percaya tertanam seperti pohon yang menancapkan akar-akarnya. Perhatikan, catat ini ya, kekuatan perjalanan imanmu sangat bergantung pada seberapa dalam Anda berakar dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dunia ini dan segala sesuatu yang diinginkan orang sedang menuju kebinasaan. Coba perhatikan, jadi ada arus yang saat ini membawa umat manusia yang berujung kepada kebinasaan. Dan lanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Untuk sampai kepada melakukan kehendak Tuhan, artinya firman Tuhan itu harus melalui satu proses. Pertama, dia harus mendengar. Orang percaya itu harus mendengar firman Tuhan. Kedua, ia harus mengerti dan memahami keinginan Tuhan melalui firman yang dia baca. Dan yang ketiga, ia memiliki semangat dan dorongan untuk bertindak dan melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Artinya mereka berakar dalam Tuhan. Nah, mereka yang melakukan apa yang dikatakan ayat ini dikatakan akan tetap hidup selama-lamanya. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya agar firman Tuhan berakar dalam hidupnya kita? Yesus mengumpamakan firman Tuhan sebagai makanan rohani waktu dia berkata di dalam Matius 4 ayat 4. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman itu adalah makanan rohani yang akan memberikan kekuatan bagi roh kita, saudara. Tetapi ada prosesnya sebelum bisa dicerna. Kalau tidak dicerna, makanan rohani yang kita makan pun tidak akan menghasilkan energi. Nah, ada proses yang terjadi sebelum makanan ini berubah menjadi energi. Pelototin makanan yang enak saja tidak bisa membuat kita menerima energi dari makanan itu. Mencium aromanya pun tidak bisa membuat Anda kuat. Mesti dimakan, saudara. Makanan pun pada waktu kita makan ada prosesnya. Makanan harus dikunyah terlebih dahulu. Nah, waktu makanan dikunyah, makanan itu bercampur dengan enzim-enzim yang ada dalam mulut kita. Kemudian proses penguraian makanan untuk menjadi zat-zat yang akan diubah menjadi energi yang bisa dipakai oleh tubuh. Contohnya kalau Anda menelan 2 kilogram kacang goreng tanpa dikunyah, saudara, Anda mungkin akan merasa kenyang, tetapi itu tidak akan menghasilkan energi dalam kehidupanmu. Besok pagi, waktu Anda bangun, kacang goreng itu akan terbuang keluar. Cuma-cuma sia-sia, saudara, secara utuh gitu ya. Secara utuh. Mengapa? Karena kacang goreng tersebut tidak dicerna dengan baik. Tidak melalui satu proses penguraian. Demikian juga dengan firman Tuhan. Banyak orang Kristen hanya mendengar firman Tuhan tanpa mencernanya. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak menikmati kuasa firman Tuhan yang sangat dahsyat. Kuasa firman-Nya hanya bisa diperoleh melalui proses perenungan. Jadi saudara, perenungan atau proses quiet time adalah proses kita untuk mencerna firman Tuhan. Dalam Alkitab, orang percaya digambarkan sebagai domba. Domba adalah binatang yang memamah biak. Ada maksudnya, saudara, karena domba mengunyah makanannya berkali-kali sampai menjadi lembut dan halus dan siap diserap oleh tubuhnya, kemudian menjadi energi bagi setiap sel-sel di dalam tubuhnya. Itulah yang kita lakukan melalui saat teduh. Langkah pertama, saudara, untuk bisa berakar dalam firman Tuhan, yaitu quiet time, saat teduh. Pada saat Anda menyediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita sedang memperdalam akar-akar rohani kita. Sehingga akar itu akan menyebar dan menyerap sari-sari makanan rohani untuk kehidupan kita. Dan ketika kita berakar dalam Kristus, maka iman kita akan semakin teguh. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengapa kita harus bersaat teduh? Mungkin ada banyak pertanyaan. Kenapa sih? Kan saya sibuk. Pertama, saudara, kenapa kita harus bersaat teduh? Yaitu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Ingat, Anda diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan artinya bersekutu dengan firman-Nya, saudara. Sebab Alkitab berkata bahwa Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1, saudara. Yesus katakan bahwa jika kita mengasihi Allah,
kita akan mengasihi dan menuruti firman-Nya. Coba cek di dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 15. Kedua, kenapa kita harus bersaat teduh? Yaitu untuk memperoleh kekuatan hidup. Bayangkan saudara, sejak bangun pagi sehingga kita merebahkan kepala kita untuk tidur, kita mengalami banyak pilihan dan keputusan. Dan semua pilihan dan keputusan itu adalah peperangan rohani. Kalau roh kita lemah, maka setiap keputusan kita akan dimenangkan oleh kedagingan kita ini. Akan dipengaruhi oleh hikmat manusia. Dan Anda tahu hasilnya, kita tidak akan bisa memenuhi kehidupan kita dengan kesempurnaan dari Tuhan. Makanya saudara, banyak anak Tuhan komplain, kenapa hidup saya berantakan? Kenapa hidup saya penuh tekanan dan melemahkan? Karena mereka tidak membangun kebiasaan rohani untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan rohani dan hikmat untuk mengambil keputusan melalui firman Tuhan, melalui rema yang dia dapatkan setiap hari. Firman Tuhan adalah makanan rohani, saudara. Harus dicerna, harus dikunyah, saudara. Jadi, Anda nggak bisa hidup tanpa setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah makanan yang harus terus-menerus diasup setiap hari. Nggak bisa ditabung untuk beberapa hari. Anda nggak bisa bilang, pokoknya hari ini saya akan makan untuk seminggu punya. Nggak bisa, saudara. Yesus suruh kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami perlukan. Makanan kami yang secukupnya. Kata Matius 6 ayat 11. Amin, saudara. Kalau Anda mengerti firman Tuhan ini, ketik amin gede-gede di kolom chat, di Facebook maupun di YouTube Anda, saudara. Ketiga, kenapa kita harus bersaat teduh? Yaitu untuk memperoleh berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada Anda dan saya. Di dalam Alkitab Anda ada ribuan janji yang tersimpan di dalam Alkitab ini. Dan alat untuk menggali janji-janji Tuhan ini, itu yang disebut merenungkan firman Tuhan. Anda nggak bisa mendapatkan setiap janji tanpa menggali, tanpa digging dalam, saudara. Sampai kita menemukan janji-janji yang berharga itu. Apa tujuan kita bersaat teduh? Tujuannya semua perenungan firman Tuhan itu adalah supaya Anda dan saya menjadi pelaku firman, saudara. Tujuannya supaya kita menjadi pelaku firman. Mempelajari firman Tuhan tanpa keinginan untuk mempraktekannya itu sangat berbahaya, saudara. Itu bahaya banget, saudara. Kenapa berbahaya? Karena pengetahuan yang demikian akan membawa kita kepada kesombongan. Coba kita baca dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, kata firman Tuhan. Dan membawa kita kepada menipu diri sendiri, saudara. Kita menyangka bahwa kita telah mengetahui, padahal kita belum tahu apa-apa. Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Seringkali kita menipu diri kita sendiri, saudara. Seringkali kita menganggap kita tahu, padahal kita nggak tahu sama sekali. Pada zaman Yesus, orang Farisi dan orang Saduki membaca Taurat, saudara, siang dan malam. Mereka membaca itu, saudara, setiap hari. Mereka mempelajari kata-kata dalam Alkitab itu. Tetapi mereka tidak mempraktekannya. Mereka gagal, saudara, mengenali Allah pada waktu Allah turun melalui Yesus Kristus kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kita mungkin tahu semua benefit dari saat teduh. Tetapi kita mesti aware dengan penghalang-penghalangnya, saudara. Pertama, penghalang-penghalang itu yaitu serangan setan. Nah, setan akan berusaha dengan segala cara, saudara, untuk menghalangimu mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan. Dia akan menghalangi Anda untuk mempraktekkan dan mentaati firman Tuhan. Dia akan bikin Anda ngantuk, dia akan bikin Anda terganggu, dia akan bikin terdistraksi, nggak bisa konsentrasi, HP Anda akan menampilkan notifikasi yang nggak henti-henti, atau membuat Anda ngantuk. Itu taktik dari si iblis, taktik dari setan, saudara. Kedua, yang menjadi penghalang yaitu kemalasan. Nah, kejatuhan seseorang lebih banyak disebabkan oleh kemalasan daripada setan, saudara. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan setan. Karena seringkali itu karena kemalasan kita. Kemalasan adalah pencuri terbesar yang tidak kita sadari. Kejatuhan kita terjadi biasanya karena kumpulan kemalasan yang sedikit demi sedikit, saudara, membuat itu menjadi jurang yang sangat dalam. Anda bisa baca itu di dalam Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11.
Tidak ada orang yang bangun tidur kemudian langsung berkata, hari ini saya mau berzina, saya mau mencuri, saya mau meninggalkan Tuhan. Nggak pernah ada, saudara. Kejahatan dan kemurtatan itu terjadi karena proses perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba kemiskinan rohani datang melanda kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalahkan kemalasan. Jangan pernah menunda saat teduh. Amin, saudara. Jangan pernah menunda saat teduh atau quiet time Anda. Lakukan saat ini juga. Ketiga, yaitu tidak mengerti. Ini salah satu penghalang. Ketidakmengertian kita akan firman Tuhan bisa menjadi penyebab dari keengganan kita atau kebosanan kita di dalam bersaat teduh. Keengganan adalah kesempatan bagi iblis untuk merampas segala kuasa firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam hati orang tersebut. Itu sebabnya kita harus meminta Roh Kudus. Tuhan, tolong bantu saya Tuhan untuk boleh mengerti firman Tuhan. Nah, ada langkah-langkah saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Pertama, kita harus menerima firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 berkata, terimalah dengan hati yang lemah lembut firman yang tertanam di hati. Bagian Allah menanam firman dan bagian kita menerimanya. Bagaimana caranya kita menerima? Yaitu dengan hati yang lemah lembut. Ini berbicara mengenai sikap hati. Hati yang lemah lembut adalah hati yang tidak memberontak dan melawan. Hati yang menyerah dan mudah dibentuk, saudara. Langkah kedua yang harus kita lakukan untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, yaitu merenungkan dan meneliti firman Tuhan. Coba baca Yakobus 1 ayat 25 ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lingkari kata meneliti. Meneliti artinya lebih daripada sekedar membaca atau mempelajari, saudara. Meneliti adalah satu sikap untuk mencari penjelasan, untuk mempelajari dengan seksama, saudara. Jadi meneliti firman Tuhan artinya melihat dengan teliti, melihat dari dekat, dan dengan serius sampai menemukan kedalaman dan kekayaan firman Tuhan tersebut. Langkah ketiga yaitu kita harus melakukan firman Tuhan dengan tekun. Saya akan baca lagi ayat yang tadi kita sudah baca, tapi saya ingin fokus kepada satu hal. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Perhatikan kata-kata bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi apa katanya? Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perhatikan ya kata-kata bertekun di dalamnya. Atau kata-kata tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi saudara, melakukan firman Tuhan bukan sekali dua kali saja, tetapi terus menerus sampai menjadi kebiasaan atau habit. Sampai kita menjadi satu dengan firman. Itulah yang disebut dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7. Yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, hasilnya suatu yang luar biasa, saudara. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan mengetahui kebenaran, kata firman Tuhan. Dan kebenaran yang demikian, yaitu kebenaran yang terus-menerus dipraktekkan akan memerdekakan kita. Amin. Langkah yang keempat yaitu membagikan firman Tuhan. Aplikasi firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan sangatlah penting, saudara. Tetapi kita harus bertindak lebih jauh, lebih maju daripada sekedar melakukan firman Tuhan. Yaitu menceritakan apa yang kita alami, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah kita alami melalui perenungan firman Tuhan. Jadi bagian saudara di dalam kehidupan kita untuk membagikan rema yang Anda terima. Melalui media sosial, melalui Instagram, melalui TikTok mungkin, atau melalui berbagai media, atau ceritakan kepada teman Anda, ceritakan kepada adik-adik Anda, atau ceritakan kepada kakak atau orang tua Anda, apa yang Anda terima dari firman Tuhan. Amin, saudara. Hari ini, saudara, buat tekad untuk mendahulukan Tuhan melalui menyediakan waktu teduh, quiet time setiap hari, saudara. Dan saat ini saudara, kalau firman Tuhan berbicara dalam hatimu dan Anda merasa selama ini Anda lemah,
Anda mengalami kehidupan yang babak belur, saudara. Anda mungkin seringkali membuat keputusan-keputusan yang akan Anda sesali berikutnya. Anda merasa nggak punya kekuatan. Miliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan melalui quiet time. Di sana Anda akan di-charge, saudara. Anda akan memperoleh kekuatan. Anda akan memiliki hikmat untuk bertindak. Alkitab berkata dalam Mazmur 119 ayat 98. Firman-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Karena aku selalu memegangnya sebagai pedoman. Wah, luar biasa, saudara. Firman itu luar biasa memberikan hikmat kepada kita. Amin, saudara. Jadilah pelaku firman. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapa, tolong kami supaya hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh kuat ya Tuhan. Oleh karena kami memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Biar akar-akar rohani kami tertancap dalam melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Bapa, setiap hari kirimkan rema-Mu Tuhan. Makanan rohani, roti rohani yang akan Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Yang memberikan waktu mereka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga hidup mereka dikuatkan. Sehingga mereka penuh hikmat ya Tuhan. Bapa, aku berdoa pada saat ini. Mungkin ada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Yang saat ini merasa hidupnya hancur. Yang merasa hidupnya babak belur. Yang merasa hidupnya lemah. Oleh karena berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, aku berdoa. Engkau yang akan memberkati dia Tuhan dengan hikmat untuk memulai saat teduh. Memulai quiet time sehingga hidupnya boleh memperoleh kekuatan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pada saat ini firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma sekedar pendengar saja. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.